Rekor. Oke, saya ulangi kembali. Mungkin dari teman-teman yang pertama jelas ya, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran juga, yang mana teman-teman sudah bersedia untuk mendaftar di program Merdeka Belajar kali ini terkendala dengan beberapa hal yang ada di kampus Anda masing-masing seperti itu. Ada yang tidak bisa konversi SKS, kemudian ada yang harus menjelaskan kembali materi apa yang ada di MSIB ini ke kampus setempat gitu. Jadi kan teman-teman jadi 2 kali kerja gitu. Dan membuat tugasnya pasti juga 2 kali kerja kan. Gitu. Mungkin ada yang di kampusnya juga sudah memperbolehkan, oh ya bisa ini bisa dikonversikan jadi SKS tidak masalah. Tetapi ada juga yang dalam tanda kutip di sini agak saklek ataupun agak terpatok ya. Bukan terpatok, tapi lebih ke terlalu baku seperti itu. Nah, intinya kan untuk yang sekarang dari kurikulumnya saja, apalagi yang di kampus terutama cukup bebas untuk mengambil mata kuliah lintas kampus, antar kampus, terutama mau di kampus mana itu Anda juga bisa milih. Nah, katanya merdeka ya, istilahnya seperti itu. Ya, intinya setelah beberapa hal yang kita baca di sini sebenarnya bisa-bisa aja dari program manapun. Ya, mungkin seperti di kita khususnya di teknik bisa mengambil program MSIB ini. Ya, memang sejauh pengalamannya sebelum apa ya? Kami para mentor diajak di tempat ini, secara kebetulan yang pernah saya alami di tahun 2018 ataupun 19 kemarin, salah, 2019 2020 kemarin, di mana sebelumnya saya juga bekerja di Universitas Muhammadiyah Magelang, itu pun juga menyediakan program Kampus Merdeka ya, Kampus Merdeka yang mana yang menjadi host kampusnya ataupun markas kampusnya juga salah satunya di Universitas Muhammadiyah Magelang yang mana didatangi oleh kampus-kampus di seluruh Indonesia. Sebenarnya bisa aja dikonversikan SKS-nya gitu. Cuman nanti ya semoga saja Anda ada semua ini yang ikut di program kali ini dipermudah urusannya, dipermudah juga urusan keadministrasiannya di kampus Anda masing-masing. Semoga nanti kampus Anda juga pengertian. Oke, semoga gitu ya. Baik, saya ucapkan selamat datang juga yang barusan sepertinya sedang bermasalah tadi. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Semoga sehat. Tadi jangan lupa ini juga kondisinya ternyata mulai hujan juga. Anda harus persiapkan fisik Anda ya, terutama ya kesehatan kita nggak ada yang tahu kapan sakit kapan sehat. Baik, mungkin sebelum masuk ke materinya, selama sebentar 1 2 atau 3 mingguan ini ya, mungkin ada yang bermasalah. Pertama komponen, yang kedua tugas, yang ketiga adalah pola program, bukan pola program, tapi contoh program yang Anda coba akan tetapi tidak bisa. Nah gitu, monggo silahkan, ada yang merespon terlebih dahulu, silahkan. Ada Pak. Ya silakan Mbak Mahdalena. Eh, Wemos apa Wemos? Apa namanya? Microcontroller saya apa? eh, nggak berfungsi lagi. Nggak berfungsinya seperti apa ya? Kemarin kan DHT sensor DHT 11 Pak. Pertamanya kan normal seperti biasa gitu. Betul. Terus? Seperti biasa setelah saya mencoba DHT 11, ya itu kemarin yang agak gosong itu loh Pak. DHT 11-nya melelehkan. Ya, DHT 11-nya meleleh. Habis itu saya coba beli lagi. DHT Saya coba 11 lagi. DHT 11 lagi. Beberapa macam sih Pak, beberapa macam. Yang pakai modul sama yang biasa, yang yang analognya. Nah, yang pakai modul itu ya sama aja, nggak terbaca. Di situ tulisannya gagal membaca, Pak. Saya Baca. tuh sampai Oke. ya 5 kali ganti sensor, nggak bisa juga. Di apanya tuh di bawahnya tulisan oranye, apa sih namanya itu Pak? Oh iya, apa itu?
library-nya kalau nggak salah bermasalah itu pasti. DHT titik H not function ataupun ada bagian yang tidak bisa terbaca, intinya gitu kan. Ya, jadi di situ disuruh Nah, hard setting via RTS pin katanya kan. Sudah saya ya reset. RTS. Oh. Sudah saya reset balik, terus Mm-mm. saya masukin lagi, ya nggak mau gitu loh Pak. Nggak Hmm. mau kebaca. Karena saya penasaran, saya coba lagi balikin ke program yang udah jalan sebelumnya gitu. Ya, terus? Nggak mau juga. Lah saya coba lagi yang terakhir Blink yang ngapakan hidupkan LED yang ada di botnya itu juga nggak mau Pak. Oke. Oke, oke, Nah, oke. setelah itu lah saya bingung toh mau kayak mana ini, kok nggak mau semua gitu. Jadi saya tanya sama dosen saya, Hmm. dicobanya yang pertama yang DHT 11 karena saya penasaran kali, yang itu ya terhenti di situ gitu apanya kemarin kan. Ya, betul. Tanya yang DHT 11 dicoba, yang punya lab juga dicoba, pakai microcontroller yang D1 R1 ini, MOS yang saya, itu nggak mau juga. Nggak mau juga. Terus ya disuruh coba pakai apa, kemarin kan saya punya Arduino Uno, tapi dipinjam sama temen Pak, Hmm. belum balik gitu. Ya saya Balik juga ya. ada apa kan, lagi ada kerjaan gitu, mungkin saya minta segan juga gitu, orang dia minjem sesekali gitu kan Pak. Udah Hmm. saya diam dulu. Saya coba lagi karena saking penasarannya di rumah, saya coba berulang kali gitu, tetap aja katanya eh, reset tadi itu Reset. pinnya. Ya. Saya coba lagi pinnya satu-satu sampai ya di ujungnya lah gitu loh Pak. Itu Hmm. nggak mau juga. Ya kayak gitu Pak katanya. Balik lagi besoknya saya ke tempat dosen saya kan. Saya Ini. tanya, itu mikrokontrolernya yang rusak katanya. Coba ganti yang lain katanya gitu Pak. Nah, saya mau minjem punya kampus, labnya lagi dipakai. Alat-alatnya Hmm. lagi, jadi nggak bisa. Ini kemarin coba beli lagi Pak. Coba coba apa? Beli lagi. Oh ya. Terus sudah dicoba lagi belum setelah beli itu? Belum ya? Sampai Pak. Oh ya. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih laporannya Mbak Magdalena. Mungkin langsung saya cross check saja ya. Baik. Ini, oh ya, gimana Mas Taufikur Rahman? Bener nggak sih? Oh ya, Mas Zaki. Apa nggak jadi? Gimana Mas Wahyu? Silakan apa? Mic-nya di unmute dulu. Mungkin kayaknya apa? Menyampaikan juga silakan. Belum ke unmute. Oke, silahkan. Yang mau izin ke toilet silahkan, dipersilahkan. Nah, sekarang Maaf Pak, kendala ya? Kendalanya ya, ya? betul. Untuk kendala untuk kendalanya sendiri sih saya di library. Soalnya ada Library. beberapa library itu kita harus install sendiri. Nggak ada yang dari LMS kayak gitu. Ya, oke, oke. Terus? Oke. Untuk kitnya sih nggak ada masalah sih di saya. Aman. Oke, Udah itu boleh aja. ya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Yang lain lagi silahkan. Sebelum mungkin saya semoga bisa. Oh ya, silahkan Mbak Olivia Rahmadurin. OLED LCD OLED-nya Pak. Kok nggak mau nyala kenapa ya Pak? Menyala. Sudah mencoba menggunakan library yang lainnya? Udah, programnya itu udah berhasil semua, cuma OLED-nya tetap nggak mau nyala. Terus di situ kan ada kaki VCC sama ground ya. Mohon maaf kalau Iya, misalkan belum saya cek. Itu coba dimasukkan VCC sama ground. Itu bisa nyala nggak? Maksudnya apa? kemarinnya Ngeluarkan tegangan nggak? kemarinnya kemarinnya itu nyala Pak. Terus paginya itu mau saya kerjakan kan Pak praktikumnya itu. Terus Hmm? paginya nggak mau nyala sama sekali. Padahal malamnya itu nyala. Oke. Sebelumnya dimasukkan ke kaki yang
salah kah ataupun apa pernah salah masuk kaki? Bukan salah masuk kaki ya. Jalurkannya apakah pernah terbalik? Nggak pernah ya, Pak. Oh Benar ya. ya. Oke. Baik, Mungkin baik. dia ngambek. Mungkin dia ngambek, ya bener juga. Ya nggak salah sih. Nggak salah. Mungkin boleh jadi ngambek juga. Oke, terima kasih Tapi laporannya, itu Mbak. Gimana? karenanya kenapa ya, Pak? Itu kok nggak mau nyala karenanya kenapa gitu? Oh ya, oke. OLED tidak menyala ya intinya. Oke, Iya. makasih Mbak Alivia Ramaduri. Terima kasih laporannya. Yang lainnya lagi, pasien berikutnya. Kalau saya Pak sama sih kayak Mas Wahyu tadi library-nya gitu Pak. Yang diinstal yang di LMS tuh kadang nggak bisa gitu Pak. Terus diinstal sendiri lewat itu aplikasi yang yang manage library itu Pak. Tapi sih terkadang suka bingung gitu Pak, library-nya yang mana gitu. Soalnya kan kalau kita install sendiri tuh di yang aplikasi Arduino-nya langsung, nah itu kan ada banyak tuh Pak. Kayak misalkan kita nyari satu, terus ada banyak yang berkaitan soal itu. Nah, gimana sih Pak cara nentuin ini loh yang cocoknya gitu Pak, sama yang kita pakai gitu Pak. Soalnya takut banyak-banyak install tuh apa boleh apa gimana Pak? Oke. Baik, terima kasih laporan Satu lagi, masuknya Pak. Mbak Riti. Gimana? Terus satu lagi kalau OLED-nya itu nampilinnya kayak gambar rusak gitu Pak. Itu kenapanya tuh biasanya salah colokannya. Kalau dilihat colokannya ada benar sih Pak, tapi biasanya yang bisa mengakibatkan kayak yang ditampilkan sama OLED-nya itu kayak gambar-gambar rusak gitu Pak. Enggak kata-kata atau apa gitu Pak. Itu biasanya apa tuh Pak? Kenapa tuh biasanya Pak? Emang rusak kah atau gimana Pak? Oke. Ya, paham. Oke, ada lagi Mbak Riti? Cukup Selain Pak. itu. Oke, terima kasih laporannya. Mungkin semoga bisa saya jawab malam ini juga. Berikutnya, silakan mungkin dari siapa lagi nih? Mas Yusuf mungkin, Mas Wiknyo mungkin, ataupun yang lainnya. Saya belum ini ada Pak. Mas. Ya, siapa dulu? Ya, silahkan. Pingsut. Enggak, saya nggak ada Mas. Jadi dia dulu. Oh ya sudah, Mas Yusuf silahkan. Kalau saya pas banget nih, tadi habis asar, pas mau lanjut kerjain, Wemos-nya kayaknya dia pas setelah di-upload tuh gambarnya strip, titik-titik strip. Kayak gitu terus, padahal udah dicopot, colok. Tapi masih aja, sampai sekarang pun sama nih, jadi belum dikerjain tugasnya. Ya, Sama oke. Mas, aku juga kayak gitu. Terus Sama sip. kok apa namanya aplikasi Arduino IDE-nya itu harus up to date terus atau gimana ya Mas? Soalnya setelah ini belum diupdate sih, cuman kayak rada nge-lag gitu, nggak bisa ditulis lama gitu. Oke. Up to date ininya, website apa aplikasinya gitu Mas. Udah itu aja paling. Oke, jadi lebih ke boardnya ya Mas ya? Ya. Oke, makasih laporannya Mas Yusuf. Baik, yang berikutnya lagi. Ada lagi? Anyone? Someone? Everyone? Ada lagi kah? Mbak Nina, gimana? Ada kendala kah tidak? Aman Pak. Aman, oke. Mungkin nanti silakan bisa nyusul nanti misalkan ada laporan-laporan seperti ini. Nah, laporan yang begini yang kita butuhkan sebenarnya. Walaupun memang mungkin sebelum saya mulai bergerak ya mohon maaf sekali jika nantinya Mas pada saat menjawab masing-masing masalah ini masih kurang tepat, istilahnya Anda semua masih belum puas seperti itu, yang nantinya silahkan bisa ditanyakan lewat WhatsApp, kalaupun misalkan nanti bisa kita diskusikan secara empat mata walaupun online gitu ya, nggak masalah seperti itu. Sudah beberapa teman-teman sudah melakukan hal tersebut,
yang mana mungkin ada yang bisa selesai tapi mungkin juga ada yang belum bisa selesai juga ya, mungkin mohon maaf sekali, itu keterbatasan dari kami selaku mentor seperti itu. Oke, mungkin pertama dari yang Mbak Mahdalena dulu. Wemos-nya nggak fungsi, DHT-nya meleleh, beli lagi sama aja, nggak bisa kebaca. Nah, ini ya boleh jadi memang Wemos-nya sudah almarhum. Mohon maaf sekali. Ya, ini juga secara kemarin saya juga mencoba Wemos, dan itu pun juga yang saya coba baru sebatas tombol sama LDR. Kemarin beneran kita coba ya, dan itu pun data yang terbaca aneh gitu loh. Data yang terbaca aneh, jadi ini tuh sebenarnya sensornya respon beneran tidak sih, seperti itu ya. Memang secara kebetulan ini bukan isinya, bukan hujatan, bukan ya. Bukan hujatan, tetapi ini adalah data kenyataan yang secara kebetulan kami coba pada saat membongkar-bongkar Wemos juga, seperti itu ya. Intinya dari datanya agak aneh. Agak anehnya mungkin dari saya memprogramnya juga belum sesuai ataupun bagaimana, tetapi pada saat di LDR-nya kita jalurkan pakai yang PCC, itu dia ternyata mau jalan. Kebetulan kemarin saya nyobanya pakai apa ya beneran kita hubungkan 5 volt loh, padahal itu cuman data yang terbaca cuma angka 0 sampai cuma 0 sampai 60, dan itu pun nggak stabil. Harusnya pada saat ditutup kan dia harusnya angka 0 ya, akan tetapi pada saat saya tutup nggak cuma angka 0 yang keluar, akan tetapi angka berapa ya pokoknya nggak stabil. Harusnya dia pada saat saya tutup dia stabil angka 0 seperti itu, tetapi yang keluar itu malah angkanya lebih tinggi gitu. Jadi kan malah membingungkan. Ini sebenarnya kerja LDR-nya bagaimana, seperti itu. Kita cek pakai multimeter bisa normal, bisa, tetapi dia naik turunnya hambatannya cuma dikit gitu. Akhirnya kita coba hubungkan dengan cara kayak potensiometer. Nah, dia baru bisa, tetapi angkanya tinggi banget, dari 300 sampai 900 malah. Cuman itu yang jelas bukan PWM karena belum saya program pakai PWM. Nah, terus yang satunya lagi, pada saat saya mencoba untuk hanya mencoba tombol saja, saya pencet tombolnya, dia tuh nggak baca serial monitornya. Nah, itu, dan sampai hari ini masih kendala juga. Ya, intinya mungkin untuk yang kasusnya Mbak Mahdalena tadi, mudah-mudahan dicoba pakai board yang lain bisa berjalan dan bisa berjalan normal, semoga ya, seperti itu. Ya, intinya berarti ini Wemos-nya bermasalah. Oke, mungkin gitu Mbak Mahdalena, mohon maaf sekali harus kita informasikan. Bermasalahnya ini boleh jadi pertama chipnya kekunci dan harus di reset kembali pakai downloader ya. Kalau tidak salah pakai downloader dari luar gitu untuk mereset ESP8266-nya dengan terpaksa. Ini ada yang baru ingat lagi ya, nanti saya catat setelah ini. Kemudian yang berikutnya ya mungkin DHT 11 channel ya. Gimana Mbak Mahdalena? Nggak apa-apa. Gimana Mbak Mahdalena? Jadi gini Pak, itu kan istilahnya kita nggak tahu nih sekarang itu apa DHT-nya yang memang nggak bisa kebaca di apa itu atau kayak mana. Tapi yang sudah program yang saya yang berhasil kemarin, yang sukses kemarin, itu kan nggak bisa kebaca lagi sama apanya. Berarti itu ada tanggung jawab dari pihak Indobotnya atau kita sendiri, Pak? Ada garansinya atau kayak mana gitu, Pak? Oke, bisa langsung saya jawab ya. Langsung ditanyakan saja ke pihak penyelenggara, semoga ada solusi seperti itu. Karena kalau misalkan dari kami selaku mentor, mohon maaf sekali tidak bisa memutuskan karena mentor tidak memiliki perusahaan tersebut. Ya kan kami bukan pemilik perusahaannya, ya semoga kalau bisa ya tetap diganti. Kalau bisa tetap diganti ya, karena ini masih dalam masa dalam masa kuliah ataupun pelatihannya, masih serentetan program ini, semoga
solusi terbaiknya ya ganti board, semoga. Cuma nanti ya silakan coba langsung berkomunikasi saja dengan penyelenggara. Mungkin setelah kelas ini berakhir, silakan bisa ditanyakan. Gitu Mbak Magdalena mungkin. Baik Pak, berarti itu saya tanyakan aja ke pihaknya langsung ya Pak. Ya, betul sekali. Silakan ditanyakan, semoga solusinya solusi paling baik nantinya. Dan ini juga akan berefek pada pengerjaan proyek juga nantinya jika board yang utama saja bermasalah. Gitu. Itu intinya gitu. Kalau nggak pakai itu ya nggak bisa apa-apa gitu. Ya nggak bisa apa-apa ya. Senjata utamanya pakai itu lah gimana? Senjata utamanya nggak bisa, kan gitu ya. Ya semoga kendalanya bisa selesai ya, semoga. Ya, yang berikutnya ini Mas. Oh ya. Oke, yang berikutnya ini Mas Wahyu, library bermasalah mungkin sama dengan yang Mbak Riti Farisa Dewi juga tadi, library bermasalah. Anda bebas memilih library apapun dari bukan board manager, tetapi yang library manager yang ada di Arduino IDE-nya. Itu silahkan Anda pilih, kan pilihannya banyak ya. Mau nginstal lebih dari satu silahkan, tetapi biasanya begini, jika satu library sudah terinstall, library yang lain yang muncul di library manager itu tadi tidak akan muncul. Jadi dia sudah mendeteksi bahwa library yang sudah terinstall, ya udah itu yang terinstall. Jadi dia tidak akan meminta library lainnya, yang mana mungkin secara kebetulan library yang Anda download itu tadi bermasalah. Nah, solusinya bagaimana kalau misalkan library-nya bermasalah? Library yang sudah diinstal tadi di uninstall dulu, atau di folder libraries yang sudah terinstall ya, direktorinya mungkin ada yang di C ataupun ada yang install di D ataupun yang di My Document mungkin, kemudian folder Arduino, kemudian masuk ke folder library. Itu library yang Anda install barusan tadi dihapus saja dengan folder-foldernya, yang mana library terinstall tadi ya, misalkan library DHT11 gitu, DHT11-nya nggak berfungsi, library DHT11-nya dihapus terlebih dahulu. Nah, tetapi diingat-ingat pada saat nanti menginstal library kembali, ingat-ingat tadi itu nginstal library yang mana toh, yang sumbernya dari mana. Nah, itu jangan diinstal lagi, nanti ya permasalahannya sama lagi ntar, kan gitu. Oke, mungkin permasalahan tambahan lagi. Kemudian ini ada yang dari Mbak Alivia sekalian ya, yang OLED tidak menyala. Kemungkinan pertama salah ngasih jalur, kemungkinan keduanya adalah memang kondisi komponen ya. Yang namanya komponen elektronika kita memang tidak bisa mendapatkan 100% kondisinya prima ya. Yang namanya buatan manusia pun ya pasti mungkin dapat jeleknya, ataupun bahkan mungkin dapat yang paling bagus sekalipun, mungkin boleh jadi itu pun gambling, alias kita nggak bisa sebenarnya, bagi kita ya orang-orang elektronika seperti itu sebenarnya bisa memastikan ini komponen tuh berfungsi baik atau tidak ya, dengan catatan pastinya pada saat membeli komponen dicek terlebih dahulu di tokonya. Tetapi kan kalau yang model ini kita terima beres seperti itu, kita terima beres kondisinya seperti itu, boleh jadi dicek di penyelenggara sudah oke, tetapi pada saat perjalanannya sampai ke tempat kita itu kondisi komponen sudah rusak terlebih dahulu, mungkin goncangan, mungkin kegencet ataupun bagaimana dan lain sebagainya. Itu adalah hal normal terjadi seperti itu ya. Intinya adalah itu udah masuk garansi sebenarnya, bisa penggantian komponen, harusnya seperti itu. Nah, kalau OLED-nya tidak menyala sama sekali secara otomatis berarti dicek terlebih dahulu mungkin jalurnya, apakah tegangan listriknya keluar atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua adalah itu kan kalau tidak salah pakai I2C ataupun pakai SDA sama SCL. Nah, itu nanti di kaki SDA atau SCL-nya itu keluar tegangan atau tidak. Kalau misalkan tidak keluar tegangan sama sekali, ya sudah, berarti OLED-nya wassalam. Nah, kalau OLED-nya menampilkan gambar yang rusak, itu boleh jadi
ada di bagian kaki komponennya terutama, ataupun mungkin dari jalurnya ada yang nggak beres. Nah, mungkin boleh jadi ya, boleh jadi terputus, boleh jadi. Akan tetapi itu agak jarang terjadi, mengingat komponen-komponen yang Anda dapatkan kan berupa board semua ya, istilahnya berupa modul-modul kecil itu ya. Ya, yang artinya begini, dari modul-modul kecil itu sebenarnya minim kemungkinan komponen tersebut bermasalah seperti itu sebenarnya. Akan tetapi ya, kenyataannya saja teman-teman malah dapat masalah sendiri dari komponen-komponennya ya. Itu berarti memang secara kebetulan kita mendapatkan komponen yang tidak dalam kondisi baik, dan kita tahu sendiri mengingat yang namanya komponen itu ada yang saya belum begitu paham apakah komponen itu kayak model resistor kayak ataupun model boardnya itu apakah kita sudah bisa di Indonesia ini apakah sudah bisa membuat sendiri atau belum. Tetapi sejauh yang saya pahami seluruh komponen elektronika yang kita dapatkan itu impor, dan impornya dari mana? Paham ya, nggak perlu saya sampaikan ya impor dari mana seperti itu. Yang intinya adalah sebuah komponen dibuat dalam jumlah besar, boleh jadi juga luput dari pengawasan quality control, dia lolos sampai ke pasaran dijual bebas di pasaran, kemudian di shipping ataupun dikirim ke seluruh dunia tergantung yang memesan. Salah satunya adalah kita di Indonesia. Ya, secara kebetulan mendapatkan komponen yang jelek itu wajar. Akan tetapi ya ini komponen yang kita dapatkan juga tidak murah seperti itu. Sebenarnya tidak murah juga. Yang intinya adalah kembali lagi komponen yang bermasalah tadi ya, salah satunya di OLED tadi, kemungkinan kendalanya pertama di jalur boleh jadi, ataupun memang kondisi komponennya ada yang terputus ataupun kegencet ataupun bagaimana. Dan yang satu lagi adalah salah menjalurkan ataupun salah pasang kaki-kakinya seperti itu. Nah, kemungkinan seperti itu bisa Anda laporkan ke penyelenggara. Nah, kemudian langsung saja ya yang punya Mas Yusuf tadi, WMOS-nya strip ada titik lagi, strip lagi, titik lagi. Itu mungkin sebentar saya tanyakan kembali Mas Yusuf, pada saat mendownload programnya apakah berhasil 100% atau tidak? Download program IDE-nya, Pak. Iya. Download jadi apa? Mengupload program Berhasil. Berhasil ya? 100% ya? Kan sebelum asar kan saya ngerjain challenge yang OLED tuh bisa. Nah, saya tinggal sholat asar lanjut malah berubah. Pas Itu ngerjain nggak challenge diapa-apain ya? Itu nggak diapa-apain ya? nggak diapa-apain. Sudah dicoba-coba ganti baud rate-nya nggak, Mas? Kan yang OLED itu kan nggak pakai baud rate ya, Mas? Nggak di serial monitornya maksud saya. Pakai serial monitor nggak? Oh, belum dicoba. Oh ya, mungkin gini, kalau misalkan nanti di OLED-nya bermasalah, dibaca di serial monitornya. Kalau serial monitornya nanti dia mengeluarkan program yang sesuai dengan apa yang Anda coding tadi, harusnya no problem, tidak masalah. Kalau misalkan tadi di OLED-nya tadi hanya keluar strip-strip saja, kemungkinan inputnya belum masuk. Boleh jadi. Ya, boleh jadi inputnya belum masuk. Kan dia kan apa keluar kan ya grafik player kan. Iya. Nah, itu nanti ya boleh jadi apa di apa ya inputnya belum masuk gitu. Jadi kan dia apa equalizernya belum main. Nah, semoga seperti itu, semoga cuma salah kaki saja. Akan tetapi boleh jadi di OLED-nya juga terkendala. Kalau di OLED-nya gimana, Mas? Maksudnya apa? Untuk simbol-simbolnya keluar semua tuh? Kalau di OLED mah masuk semua. Masuk semua ya? Iya. Normal lah kalau OLED-nya. Oke, berarti OLED-nya insya Allah nggak bermasalah ini. Oke, ya tinggal coba nanti dicek lagi kakinya apakah sudah benar atau belum, gitu ya untuk jalurnya. Begitu mungkin, Mas Yusuf.
Tapi di sini bacanya ini Pak, failed to connect to ESP8266. Violet to connect ESP8266. Komportnya sudah sesuai. Kompor, Udah. kemudian boardnya juga sudah sesuai ya. Udah. Kan ini sebelumnya bisa nih pas saya cabut terus dicolok lagi bisa. Nah, saya kan di ininya ada yang nambahin push button tuh, yang push button reset. Ya. Nah, saya coba diupload ulang, malah strip titik gitu. Ya. Semoga cuma kabelnya saja ya, yang dari laptop ataupun komputer ke Wemos-nya saja. Soalnya tadi barusan yang saya tangkap adalah failed ya, gagal koneksi ke ESP8266, betul? Ya, betul. Ya, semoga coba ganti kabel serialnya, Mas. Coba, semoga bisa. Itu pakai kabel charger kan sama? Pakai kabel charger biasa. Iya, pakai kabel charger biasa. Oke. Ya, semoga coba di gonta-ganti kabelnya, sama nanti mungkin colokan USB-nya ya, coba dirubah-rubah, semoga bisa. Dan yang kebetulan sekali ya, saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Belum lama ini malahan, baru kemarin saya nyoba. Nih saya harus menggonta-ganti USB-nya karena memang ada nggak beres juga sebenarnya. Ya sebenarnya saya juga belum nemu juga ini kendalanya di sebelah mana, apakah memang Wemos-nya ataupun malah memang push buttonnya seperti itu kemarin gitu ya. Semoga percobaannya berhasil, Mas Yusuf. Kalau untuk mengecek fungsi push buttonnya gimana sih, Pak? Apa ada ininya? Kemarin itu saya cuma nyoba gini ya, push button saya masukkan ke project board, kemudian cuma saya coba kan, saya kasih 5 volt kan, 5 volt, kemudian saya masukkan ke salah satu kaki di Wemos-nya gitu ya. Saya cuma ngecek ini tuh bisa baca masuk inputan dari tombol enggak, intinya seperti itu kemarin yang saya coba. Setelah saya cek di serial monitornya, nilainya nggak berubah, masih 0 seperti itu. Harusnya kan kalau misalkan saya pencet dia berangka 1 kan, itu alias kan jalur listriknya masuk ke kaki Wemos tadi yang sebagai inputan, seperti itu harusnya. Tetapi pada saat saya pencet, coba pencet berkali-kali nggak masuk, masih bermasalah. Nggak tahu apakah memang program saya yang bermasalah atau bagaimana. Intinya setelah ini mungkin saya coba lagi, soalnya memang sedang saya butuhkan gitu. Oke. Ya nanti mungkin santai saja kita sambil diskusi seperti itu. Boleh jadi mungkin temuan-temuan semacam itu malah mungkin teman-teman menemukan lebih dulu daripada saya seperti itu. Yang mana mungkin karena kita punya pekerjaan masing-masing, ya intinya pasti kendalanya beda-beda gitu. Nah, satu lagi dari Mbak Nina Zifah ya. Oh ya Mas, baru ingat yang DHT 11 saya kok pembacaan kelembapannya tinggi terus ya, padahal temperaturnya udah tinggi. Semakin lembab itu suhunya makin tinggi atau rendah ya? Semakin lembab harusnya suhunya makin rendah ya, kalau logikanya seperti itu. Ya kan? Betul kan ya? Saya nggak salah logika kan ya? Iya betul Mas. Oke. Kan harusnya kalau temperaturnya tinggi, kelembapannya kan kurang gitu Mas. Tapi kelembapannya ini nge-stuck terus, nggak berubah. Udah saya panasin. Ya, oke. DHT 11 nge-stuck. Oke, mungkin jadi begini. Untuk jalur rangkaiannya apakah sudah sesuai dengan yang di LMS belum Mbak Nina? Udah sih Mas. Udah ya? Udah. Tapi yang Mas coba praktikum yang kemarin aja bermasalahnya. Yang kemarin-kemarin oke-oke aja. Ya. Oke. Kemarin oke-oke aja ya. Nah, di DHT 11 ini tadi mungkin Mbak Nina punya spare DHT 11 yang lain tidak, ataupun sensor kelembapan yang lain seperti itu?
Nggak ada, Mas. Cuman Nggak ada ya, cuma satu itu ya. Nah, mungkin begini Mbak, solusi yang bisa dicoba kan tadi di apa Anda pasang di Wemos itu kan dia stuck ya. Maksudnya dia pembacaannya tinggi terus ya kelembapannya. Nah, coba di board yang lain itu dicoba Mbak programnya dan juga rangkaiannya disamakan aja nggak masalah gitu loh. Kalau misalkan pembacaannya masih tinggi, dipastikan di HT11-nya juga wafat. Gitu Mbak Nina. iya, Mas. Nah, Hampir seperti bakar juga. Pas mau manasin kan udah dideketin kali tetap aja. tetap nggak berubah ya nganunya nilainya ya. Iya, tapi kalau temperaturnya berubah. Kalau kelembapannya nggak tinggi terus. Harusnya kan berkurang. Kalau semakin panas semakin kurang lembabnya. Oke. Berarti yang bekerja hanya suhunya saja. Tapi mungkin jalur di kelembabannya. Bentar. Di DHT11 itu dia antara sensor suhu dan pendeteksi suhu dan kelembabannya itu jalurnya sama atau beda, Mbak? Jalur yang mana, Mas? Jalur di sensor DHT11 kan itu kan DHT11 kan satu modul tuh iya bener satu modul yang kecil itu loh kan dia satu rangkaian ya rangkaian. Nah itu kan di data sheetnya untuk jalurnya sama atau enggak sih? Sebentar saya kok malah penasaran malahan. DHT11 Jalurnya harusnya beda-beda sih. beda atau sama beda jalur atau jalurnya sama tuh cuma di seri doang atau gimana gitu loh. DHT11 Jalurnya satu-satu, Mas. Oh berarti beda tempat ya antaranya sensor suhu dengan sensor kelembapannya. Iya. Oh gitu ya. Wah ini sama aja kalau salah satu tidak bekerja sama saja mengganti satu sensor dong kalau begini caranya kan gitu. Dari sensor suhunya sendiri kan berjalan. Nah kelembapannya kan yang tidak jalan. Nah mungkin gini Mbak, selain coba diakalin dari programnya dulu mungkin dicoba lagi khusus untuk detek kelembapan saja dulu wis. Untuk kelembapannya dulu saja itu dicoba dengan program yang terpisah, kemudian dicoba pakai rangkaian yang sama apakah tetap baca atau enggak, dan juga coba menggunakan board yang lain di luar Wemos seperti itu yang di luar board yang Anda terima. Dicoba dulu, kalau misalkan bisa jalan berarti harusnya DHT11 nya nggak bermasalah. Tetapi kalau misalkan di board yang lain mengalami kondisi yang sama, fix dapat dipastikan kelembapannya yang wafat. Gitu Mbak Nina. Semoga bisa solusinya tepat ya, semoga ya. Mas. Oh, jadi kan Mas, yang praktikum kemarin tuh kan masalahnya kan di kelembapan gitu, tapi udah saya screenshot sih. Jadi ragu mau kumpul apa gimana nih? Mau dikumpulin apa gimana? Soalnya kan nggak kurang sesuai, tapi ya. Ya begini, kalau dari saya sih untuk ngakalin tugasnya ya terutama ya sebenarnya challenge-nya memang harus dijalankan semua sih. Akan tapi intinya adalah dengan terpaksanya kalau misalkan dari komponennya saja bermasalah pada saat kondisi bisa tadi dan sempat di screenshot, kirimkan screenshot terakhir kemarin saja, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang mana intinya di sini untuk penugasannya terkirim semua. Ya mungkin itu yang bisa kita jadikan solusi sebagai mentor ya. Intinya adalah tugasnya ngumpul dulu. Nanti untuk hasilnya apakah itu benar atau enggak itu belakangan nggak apa-apa. Yang intinya ini boleh jadi memang terkendala dari komponen seperti itu. Karena laporan-laporan yang masuk juga pada bermasalah di komponen juga gitu loh. Ya contohnya aja di HT11 banyak yang meleleh gitu kok. Itu Mbak Nina. Baik Mas, makasih ya Mas. Sama-sama. Ternyata banyak kendalanya ya. Oke, ya itu pun nggak cuma Anda saja yang memiliki kendala tersebut, tapi ternyata dari laporan beberapa mentor dan juga sempat kita tanyain juga sama mentor-mentor yang lain,
mengalami permasalahan yang juga bervariasi, yang mana dari komponen lah, ada yang drivernya nggak nyala lah, ada yang loh ini sama sekali beneran mati dari awal sebelum dipasang, dan lain sebagainya. Ya permasalahannya kalau walaupun memang beda-beda ya, akan tapi masalah utamanya sama, komponen. Iya, komponen sama. Ya jadi gini sih, selama boardnya masih bisa dengan tantangan-tantangan kemarin yang menggunakan komponen yang lainnya ya, semoga itu masih bisa. Akan tapi kalau misalkan boardnya yang bermasalah, ya kita mau nggak mau berarti ya pakai untuk sementara coba pakai board yang lain, ya mungkin punya temennya mungkin, ataupun punya yang dari kampus kita pinjam sebentar untuk boardnya, itu tidak masalah. Intinya adalah Anda semua bisa praktek. Nah, ini yang penting utama malahan. Anda bisa mengerjakan challenge ataupun tantangan-tantangan yang diberikan di LMS, meskipun board yang Anda gunakan boleh jadi di luar Wemos. Ya, gitu aja. Pak, izin Pak. Silahkan Mas Willy. Berarti kalau pakai SP8266 boleh Pak? Yang Node MCU tuh? Ah, boleh-boleh aja. Loh, Oh, Wemos kan boleh-boleh juga aja. pakai ESP8266 kan? Enggak, kirain gitu harusnya Wemos gitu Pak. Selama Wemosnya masih bisa, oke, terjang, lanjut. Tetapi kalau Wemosnya bermasalah, lah Anda kan nggak bisa gerak. Lah pakai Node MCU aja, it's okay, no problem. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, lagian juga Node MCU murah kok. Murah, nggak apa-apa. Sekitar 60-an, 65.000 Pak ya. Atau kalau nggak salah 30 atau 40.000. Mohon maaf kalau misalkan harganya salah ya. Soalnya di harga pasaran itu kayaknya tinggi-tinggi gitu loh. Duit Nah, juga tuh. gimana? Uang juga, Pak. Ya, iya sih. Ya kita nggak bisa modal dengkul adat gede juga sih. Apalagi yang namanya apa ya, orang teknik gitu, apa-apa biaya. Apalagi kita di teknik elektronikanya ataupun teknik informatika juga ya. Lah sekarang gini aja, yang namanya komputer kan juga perlu. Pasti dengan spek-spek yang tinggi juga kan. Nah, butuh biaya nggak? Ya butuh. Ya pasti butuh uang juga gitu, cuman nggak masalah ya. Untuk yang komponen ini sebenarnya masih ya hitungannya masih terjangkau, tetapi misalkan memang sangat keberatan untuk mengeluarkan dana kembali, nah solusi yang bisa ditawarkan coba tadi sampaikan dulu ke penyelenggara ya, maksudnya nanti responnya bagaimana lah, itu nanti kita manut ya di sini ya, istilahnya kita ikut penyelenggara bagaimana nantinya solusinya bagaimana, semoga nanti ada pemecahannya jadi teman-teman nggak terkendala di jalan gitu loh. Maneman juga ini udah bulan apa, ini bulan Oktober, tinggal berapa minggu lagi kita ketemu kan istilahnya ya. Jadi intinya adalah tugas-tugasnya terselesaikan lebih dulu seperti itu ya. Seenggaknya yang di apa ya, yang di proyeknya juga ya, nanti sejauh mana teman-teman bisa mengerjakan dengan kondisi yang seperti ini ya, nanti itu juga bisa kita pertimbangkan apakah hanya sampai di coding program di apa ya, Arduino-nya saja sampai Blink atau bagaimana, ataupun nanti hanya sampai presentasi masing-masing saja atau bagaimana lah, nanti kita sambil lihat perjalanannya ya, seperti itu. Kalau nanti solusi terbaik yang Anda dapatkan, secara otomatis proyek Anda jalan. Tetapi kalau misalkan solusi yang Anda terima nanti mungkin dari teman-teman dalam tanda kutip di sini mungkin ada yang kurang puas seperti itu, ya berarti juga akan berefek pada proyek yang Anda kerjakan nanti. Kebijakannya sesuai dengan mentor masing-masing ya, nanti saya pasti akan melihat lapangan seperti itu. Kira-kira mentoknya sampai mana toh, maksimalnya sampai mana yang bisa kita kerjakan gitu. Ya intinya semoga hal-hal ini tadi tidak menyulitkan teman-teman ya selama MSIB ini ya. Juga tadi udah korban tenaga, udah korban pikiran, nggak bisa konversi pula ya, nanti di kampus harus jelasin materi yang kita dapatkan kembali seperti itu ya. Intinya adalah yang Anda lakukan harapannya nanti tidak sia-sia.
Itu ya teman-teman. Tuh. Baik. Mohon izin mungkin presentasi ya. Presentasi dulu. Sebentar. Agak nge-stuck. Oke, share screen. Baik, kelihatan semua ya? Kelihatan semua? Ini saya masih belum. Oh, di Mas Wahyu belum? Masih gelap. Nah, Masih ini baru gelap udah. ya? Oh, sekarang Oke. udah? Oke. Udah, Mas. Baik. Langsung saja di sini kemarin selama minggu ini. Oh ya, mungkin tak tanyain dulu, berarti yang minggu ini tidak bisa mengerjakan sama sekali ada berapa orang nih? Saya Mas. Saya. Tuh, 2. Mana Saya lagi? 3. Mau dicek via chat juga nggak apa-apa. Saya mas nggak apa-apa. Oke, berarti sebagian ada yang belum bisa mengerjakan ya. Oke, saya Pak terkendala OLED. Ya, oke. Yang OLED-nya bermasalah tadi ya. Ya, memang di praktikum minggu ini memang menggunakan 7 segmen, kemudian juga menggunakan OLED seperti itu. Nah, di 7 segmen sendiri di sini bagi teman-teman yang sudah biasa, makasih banyak Bu. Yang udah biasa menggunakan 7 segmen, di sini ada common katoda, common anoda, kemudian Anda juga dapatnya sesuai ya, yang seperti di kanan ini ya, untuk wujud 7 segmennya ya. Oke, jadi di 7 segmen ini ya ini juga dari LMS sebenarnya. Ini ada drivernya TM1637, 1637. Ada yang bermasalah dengan driver 7 segmennya? Silahkan. Bagi yang sudah mengerjakan terutama. Nggak ada Pak, aman. Nggak ada, aman. Berarti 7 segmennya bisa dinyalakan ya? Iya, bisa. Sama. Oke, sip. Berarti untuk 7 segmen tidak ada masalah. Ya, intinya adalah tidak akan saya jelaskan lebar-lebar. Yang intinya sama dengan yang di LMS. Intinya kalau misalkan bisa dinyalakan berarti insya Allah bisa digunakan. Kemudian ini sih cara jalur 7 segmennya, rangkaiannya seperti ini. Nah, kemudian OLED. Nah, inilah yang Anda mengalami banyak kendala kan, beneran kan pakai I2C, ada ground, VCC, SCL sama SDA. Nah, sebenarnya kalau yang salah satu contoh gambar ini yang ada di LMS juga ya sebenarnya bisa menampilkan seperti ini, dan sebenarnya dari OLED-nya itu sendiri itu bisa kita gunakan sebagai layar HP jadul bisa, ataupun mungkin hanya modul sebagai MP3 player seperti itu juga bisa. Tetapi kalau misalkan dari OLED Anda tidak bisa menampilkan seperti yang digambar ini, bahkan tidak hidup sama sekali, apa dikata? Berarti kan memang OLED-nya bermasalah. Nah, intinya ya sebenarnya gini sih, kenapa kok yang dikirimkan kemarin itu OLED? Sekarang juga teknologi TV-nya juga OLED. Teknologi di layar laptop ataupun HP Anda sekarang juga, enggak OLED enggak mau. Nah, ya kan? Nah, karena apa? Ya kelebihannya kan macam-macam lah ini. Tampilan OLED-nya baru dan menarik, mesmerizing, ya glowing gitu dari OLED-nya. Kemudian bisa menjadi sumber cahaya putih saat dihubungkan sumber listrik. Artinya apa? Pada saat mati listrik, cahaya dari OLED ini sangat terang, sangat menyala, dan dalam tanda kutip di sini boleh jadi tidak begitu merusak mata juga tambahannya gitu. Tapi juga yang namanya lihat layar apalagi mati listrik, terutama yang lagi di Sumatera ini ya, mohon maaf sekali, pastinya bikin sakit mata. Iya ya, mohon maaf sekali ya, teman-teman yang sedang menghadapi kelas ini dan dalam kondisi mati listrik, ya saya mohon maaf sekali.
Kemudian yang berikutnya daya listriknya rendah, ya sangat rendah, wattnya rendah, biaya produksinya rendah, ya tentu saja biaya produksi yang rendah di sini hal-hal yang Anda dapatkan adalah kondisi komponennya juga rusak. Ya, itu sangat linear ya. Biaya produksi rendah berarti kualitasnya sebenarnya harusnya kualitasnya nggak ecek-ecek ya, maksudnya kualitasnya tidak ala kadarnya gitu harusnya. Akan tapi kenyataannya bagaimana? Komponen yang rusak berapa ini? Yang OLED gitu. Kemudian memiliki jangkauan warna, ya jangan warnanya, maksudnya enggak hanya RGB saja, akan tapi kok NYA sih? Yang di Corel itu selain RGB ada apa lagi sih? Yang satunya selain RGB ada magenta, cyan. Ya mohon maaf saya agak lupa. Di Corel ada itu. Pokoknya satunya RGB apa itu? Yang intinya adalah warnanya lebih kaya. Iya benar. Memiliki jangkauan warna, brightness, tampilan, sudut pandang yang lebih luas, responsif, reaksinya lebih cepat, dapat beroperasi pada suhu tinggi. Ya, berarti jangan heran bahwa mungkin layar-layar Anda sekarang itu dalam tanda kutip di sini agak cepat panas, tetapi dia masih bisa beroperasi dengan baik. Gitu. Ya, salah satu contohnya di sebelah kanan Anda, mungkin yang di bawah itu bukan OLED ya, bukan ini alphanumeric LCD biasa. Kalau yang OLED itu warnanya sama dengan yang atas ini, sama. Yang ada tulisan bit it ini loh, sama. Jadi dia dalam tanda kutip di sini warnanya hitam, tulisannya warna putih. Kalau bagi teman-teman yang pernah main line follower dan Anda secara kebetulan menggunakan LCD-nya yang OLED, ya tampilannya akan sama dengan yang gambar di sebelah kanan atas ini, begitu. Nah, berikutnya ini real time clock RTC. Dari teman-teman dapat real time clock tidak? Tidak, kita tidak pakai real time clock. Oke, tidak dapat ya, tetapi ada prakteknya ya. Iya, iya Mas. Oke, berarti RTC-nya Anda dapat dari mana? Laptop nih atau dari perangkat apa gitu? Kita buat codingan. Buat codingan doang? Program. Iya. Oh, dari program RTC-nya ya. Iya, betul. Real time clock. Betul. Dia ngambil dari internet apa, Mas? Sepertinya sih iya Mas. Aku sih kurang paham kalau itu. Tapi kan kayaknya belum kan ya? Belum koneksi sama wifi Anda ya? Belum ya? Iya, belum. Ada yang belum. Oh, ada yang belum ya? Ya intinya berarti RTC-nya berarti ini cuma fix murni codingan doang berarti ya? Murni codingan berarti. Sama dari RTC komputer boleh jadi ngambil datanya dari situ. Ya intinya real time clock ini tadi ya ini model modulnya bukan model modul ya. Model modulnya di sebelah kiri ini ya seperti ini, ada VCC ground, clock, ada apa lagi ini? Ada reset apa RST ini, ada DAT data, mohon maaf, sama reset. Ya, intinya di real time clock ini modul yang digunakan sebagai clock ataupun penampil waktu secara digital, fungsinya yang ngitung waktu, tahun, bulan, tanggal, juga bahkan sampai jam, menit, detik sebenarnya. Akuratan waktunya ya akurat, tetapi kendalanya adalah jika baterai lithium di sini habis, ya kayak di gini wes. Contoh sederhananya adalah baterai CMOS-nya habis, biasanya di komputer ataupun di laptop Anda. Nah, kan harus ganti baterai CMOS-nya seperti itu. Nah, baterai CMOS ini tadi yang dapat mengaktifkan RTC atau real time clock-nya. Intinya begitu. Nah, di sini ada untuk library RTC ini deh, kalau tidak salah ini ada timelib.h yang mana fungsinya sebagai manipulator waktu, tanggal, perangkat mikrocontroller yang dia bisa sinkron ke waktu eksternal seperti GPS dan internet ya, sama di HP Anda juga ya. Kemudian ntpclient.h ya sebagai pengatur waktu pada papan mikrocontroller yang kita gunakan ya, ini akan menyesuaikan otomatis dengan waktu di tempat kita tinggal. Ini kalau di Windows itu adalah region and time zone setting, sama ini dia menggunakan RTC. Akan tetapi kalau misalkan di Arduino IDE kita harus menambahkan include timelib.h sama ntpclient.h. Kalau misal di PLC pun juga ada sebenarnya. PLC kalau tidak salah waktu itu saya belajar itu Zelio.
yang punyanya Schneider Electric itu ada fungsi RTC-nya juga. Nah, intinya juga pasti library-nya kurang lebih berfungsi sama dengan apa yang ada di Arduino IDE tadi. Kemudian ini sebenarnya ultrasonic kemarin sudah dijelasin ya sebenarnya cara penggunaannya, ada rentang waktunya terutama di sebelah kanan ini ada interval sinyal intervalnya gimana, cara kita memprogram dari ultrasonicnya ini tadi, dia harus keluarkan sinyal output kapan, kemudian diterimanya kapan. Nah, di sini ada diagramnya. Nah, di LMS ada harusnya. Nah, praktikum kemarin berarti sudah tidak perlu saya tanyakan kembali, ada yang sudah dan ada yang belum. Ya, ini cuma ada beberapa rangkaian aja yang saya ambil dari LMS seperti itu. Praktikumnya gimana? Ini kan praktikumnya kombinasi ya, udah kombinasi yang tadi pakai sensor ultrasonic HCSR04 dan ini pakai yang DHT11. Nah, mengingat tadi komponen-komponennya bermasalah, seadanya. Ya, seadanya. Intinya dokumen Anda terkumpul. Sementara seperti itu dulu. Ya, karena apa? Kondisi lapangan. Ya, saya bisa menggaransikan itu. Intinya laporan Anda masuk, tugas Anda masuk, bisa saya nilai keluar. Ya, dengan terpaksanya seperti itu. Padahal sebenarnya sih keinginannya adalah Anda bisa mempraktekkan secara lancar komponen-komponen yang sudah dikirimkan tadi. Nah, ini beberapa pertanyaan dari Mbak Nina ya. Mbak Nina masih aktif ya? Halo Mbak Nina. Ya, Mas. Masih aktif ya? Oke. Sip. Oke, baik. Yang pertama di sini mungkin langsung dua-duanya saya jawab langsung ya. Mungkin saya baca yang bawah dulu. Izin tanya Pak, define pada sintak program Arduino apakah ngaruh jika ini ngaruh jadi diganti sama cost? Kalau tidak berarti cost sama dong fungsinya dengan define. Bentar. Ini maksudnya gimana ya? Mungkin saya tanyakan kembali ke Mbak Ninanya langsung. Ini nggak salah ketik Salah nih. nih. Tengah malam itu, Mas. Nggak salah ngetik nih, beneran nih. Salah Cost. ngetik. Maksudnya Cost. gini, Mas. Ya. Apa di Arduino kan ada sintak define gitu kan, Mas. Terus saya baca-baca juga katanya define tuh bisa diganti dengan cost. Saya mau nanya ke Mas langsung nih, apa betul? Terus kalau diganti dengan cost, define-nya cost ya. Cost atau konstanta nih? Yang tulisannya begini bukan? Astaga, ulang Mas. Aduh, lagi nggak Ini fokus. bukan, tulisannya begitu bukan? Coba dilihat di chat. Oh ya, cons. Itu kan konstanta kan, Mas? Kalau cons kan konstanta tuh. Itu kan kalau di Arduino kan pengganti konstanta kan apa define ya? Saya baru tahu, Mas. Baru ngecek sih sebelum nanya ini. Sebelum nanya ini saya belum ngecek. Oh ya, oke. Baik ya, tetap walaupun sama itu Mas, sama define itu Mas kemarin. Iya, oke, nggak masalah. Intinya tetap walaupun mungkin jawabannya sudah ketemu, mungkin tetap aja saya jawab. Yang intinya konstanta itu dia nilainya tidak berubah, tidak bisa kita rubah. Yang namanya konstan ya C ya, C konstan ya, di fisika juga sama, konstanta intinya nilainya dia tidak bisa diubah. Tetapi kalau define ya kita kan define, mendefinisikan kan intinya ya, secara harfiah artinya begitu. Berarti kan begini, define itu tadi kita mendefinisikan mungkin variabel kayak integer apa itu sebagai integer A sama dengan berapa itu sebagai nilai awal. Jadi kalau define itu nilainya bisa berubah. Tetapi kalau misalkan konstanta, mau kita kasih variabel A, B, C, Z, mau nama Anda sendiri mungkin sama dengan berapa, ya nilainya tidak akan berubah selamanya gitu. Ya intinya adalah dia biasanya sebagai komparator, pembanding. Ya mohon maaf mungkin kalau penjelasannya salah. Intinya adalah konstanta dengan define itu memang kalau misalkan kita fungsikan hanya sebagai pendefinisian saja itu sama. Tetapi fungsinya beda.
fungsinya jelas beda. Kalau konstan ya nilai konstan, kalau divine itu sebagai pendefinisian terutama untuk variabel-variabel Anda yang akan Anda gunakan. Mungkin begitu jawabannya yang bisa saya berikan. Tetapi Anda silahkan bisa cek kembali. Mohon maaf sekali kalau misalkan ya saya tidak bisa benar 100%, tentu saja enggak. Ini berdasarkan pengalaman ya, tentu saja mungkin penjelasan yang lebih resmi atau bukan lebih resmi ya, tetapi penjelasan yang lebih valid itu silakan bisa Anda cari-cari kembali, referensinya banyak gitu. Nah, mungkin begitu untuk apa ya, presentasi dari saya. Silakan mungkin ada yang mau menanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan ke pengecekan proyek seperti itu. Silakan, ada yang mau bertanya? Mas mau tanya Mas. Silakan Mas Yusuf. Kalau misal kita udah kelar dari ini studi independen ini, LMS-nya masih bisa diakses atau enggak Mas? Jadi kayak kita bisa apa namanya lihat-lihat materinya gitu. Selama Anda masih punya akun, bisa dicek, bisa dibuat belajar. Intinya apa? Demi keamanan, kalau misalkan nanti akun-akun Anda ini tadi tidak bisa buat login, silahkan materi-materi yang ada di LMS itu di copy di Office Word. Ya, itu yang saya lakukan. Ya, saya juga tidak bisa menjamin bahwa LMS ini akan bisa dibuka selamanya seperti itu. Mungkin setelah Anda selesai dari program ini, boleh jadi nanti ganti peserta kan, ganti peserta untuk mengurangi beban servernya, mungkin ada beberapa akun yang dihapus. Akan tetapi sejauh pengalamannya adalah bahwa yang namanya akun-akun kita semua mau di platform apapun itu biasanya jika Anda masih ingat username sama passwordnya masih bisa diakses. Contohnya adalah akun saya sendiri yang ada di kampus Universitas Negeri Yogyakarta itu. Ternyata alhamdulillah sampai hari ini masih bisa saya akses. Nggak diblokir sama kampusnya. Ya intinya adalah tetap persiapan saja. Kalau misalkan mau Anda simpan sebagai bahan belajar juga nanti sebagai apa ya? Sebagai buku panduan ke depan nantinya, silakan Anda masukkan ke Office Word ya, nanti diatur-atur kembali ya, diatur-atur lagi yang intinya nanti bisa enak dibaca. Lah itu nanti Anda masukkan mungkin ke Drive mungkin ya istilahnya, atau yang intinya adalah Anda punya bukti autentik bahwa Anda pernah belajar di MSIB. Kalau misalkan nanti di website ataupun LMS sudah tidak bisa dibuka, yang intinya adalah di bagian-bagian yang Anda masih bisa mengakses, ya itu kan berarti masih bisa kita gunakan gitu, masih relevan lah ilmunya, seperti itu maksud saya. Itu Mas Yusuf. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Yang lainnya lagi monggo silakan. Masih adakah? Baik, kalau tidak ada, nah saya yang tanya. Hehehe. Mas, Ya silakan Mas Vigno. Wah ini sengaja ini, sengaja ini. Kadang-kadang ini. nunggu terakhir Mas. Kirain ada lagi kan yang lain. Oh ya, silakan Mas Vigno. Ya. Ini mau nanya yang terkait RTC tadi yang real time clock. Itu misalkan kita ngambil, tadi kan Mas kan nyebutin juga kan dari laptop. Nah itu misalkan dari laptop itu bisa Mas emangnya ngambilnya gitu? Bisa? Hanya manggil aja berarti. Yang Manggil aja. masukin yang tadi std data itu Betul. dan lain-lain. Oh. Tinggal manggil. Ya intinya kan kalau misalkan tadi full dari program. Kalau misal full dari program tadi, ya intinya kan kita sama aja ngambil data dari laptop juga. Sekarang gini aja, dibongkar aja laptopnya. Ada baterai CMOS-nya nggak? Kalau ada baterai CMOS-nya berarti RTC-nya udah ketanam di situ. Lah, makanya tadi kalau misalkan tadi kita kan kondisi memprogram secara otomatis kan masih terhubung dengan laptop ataupun komputer. Nah, jika nanti itu boardnya tadi sudah kita lepas dari laptop, kemudian kita mau menghidupkan
secara terpisah ya. Berarti kan Wemos-nya kita dengan apa? Kita hubungkan dengan adaptor ya. Lah, otomatis pasti nanti saya cukup yakin bahwa timernya berubah. Walaupun library-nya tetap sama. Karena apa? RTC-nya kan belum ketanam. Ya. Harus punya RTC terpisah kan. Lah, itu tadi. Makanya tadi kok di presentasi saya tadi kan muncul ya salah satu contoh gambar board RTC-nya. Lah, itulah yang nantinya membedakan. Kalau misalkan nanti masih terhubung dengan laptop atau komputer, masih bisa, ya, waktunya masih normal. Tetapi kalau misalkan udah dicabut dari laptop ataupun komputer, ya udah pasti timernya bubar. Gitu Mas Fiknya. Oke Mas, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin silakan sebelum saya beneran nanya ke masing-masing Anda nih. Ya, masing-masing kelompok sih sebenarnya. Silakan. Oke. Kita ngecek. Sejauh ini yang masuk laporannya ke saya yang pertama dari kelompok E sendiri sudah presentasi, yang di ini pH air untuk lobster air tawar tadi ya, untuk air tawar. Kemudian yang berikutnya yang sudah presentasi lagi itu adalah kelompok B, yaitu smart farming yang digawangi oleh Mas Hefri dan teman-teman. Kemudian yang berikutnya mungkin dari kelompok D, kemudian A sama C. Ini masih apa ya? Masih secara konseptual, walaupun memang sebenarnya sudah menyampaikan secara singkat sih ya, Anda mau ngapain seperti itu. Ya mungkin akan saya cek kembali. Untuk yang kelompok A bagaimana kelanjutan proyeknya? Silahkan. Untuk kelompok A minggu ini belum ada sih Mas. Belum Maksudnya emang lagi kondisinya belum kondusif ya? nggak bisa itu ya. Iya, oke. Ya kita paham. Jadinya emang belum ada. Jadi sekarang paling cuma kayak ya lempar-lempar chat aja di grup buat kayak sensornya, terus ntar kayak blok diagram ininya kayak gimana, terus ntar tampilan awal di aplikasi atau webnya itu seperti apa gitu. Berarti baru apa ya, pembagian tugas ya? Belum sih Mas. Oh belum? Baru aja kayak apa namanya? Ya penentuan sensor, misalnya untuk sensor suhu kita pakai apa. Terus yang untuk sama nentu apa kayak gambaran untuk tampilan yang akan ditampilkan nanti tuh seperti apa gitu. Oh ya, oke. Nah, seperti itu. Oke, dari kelompok A apakah ada yang mau menambahkan? Kelompok A, silakan. Ada yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada berarti kelompok A saya anggap oke. Belum progres penentuan komponen dan gambaran tampilan seperti itu ya. Baik, kelompok B silahkan. Kelompok B. Silakan bagi yang mewakili. Mungkin tadi ada yang izin juga, ada yang izin telat. Mas Hefri-nya juga sedang off cam juga tadi. Ada urusan tadi ya. Silakan untuk kelompok B. Yang mewakili. Iya Mas. Oh iya, monggo Mas Zaki. Progresnya seperti apa untuk kelompok B? Kemarin itu kami sempat meet kan, mengadakan meet. Nah itu rencana kami mau membuat proposalnya dulu, tapi bingung kayak apakah ada apa namanya template dari mitra untuk proposal itu. Jadi biar lebih teratur gitu kami bagi tugasnya. Oh ya, oke. Bingung. Nah niatnya memang mau ditanya di sini hari ini. Cuman Mas Oh ya.
Silakan. Nanyanya ini bingung di bagian mananya gitu. Maksudnya ini kan tadi barusan yang saya garis bawahi kan baru mau membuat proposal dulu. Nah, ini proposalnya ini tadi ditujukan kemana gitu? Proposal ini biar apa namanya, pembagian tugasnya lebih enak gitu, Mas. Jadi Oh, biar lebih terstruktur aja kami jalaninnya. Itu juga kayak biar apa ya? Ya biar mudah aja. Tapi kami bingung template ininya atau contoh dari proposalnya itu. Makanya masih nyari-nyari juga. Jadi belum apa ada progres lebih jauh lagi untuk sementara. Oke, terima kasih laporannya Mas Zaki. Ya intinya untuk yang proposal karena teman-teman masih kan ya katanya kebingungan ya untuk mau template-nya mau pakai yang mana. Pernah ikut PKM nggak Mas Zaki? Pernah, Mas. Nah, pakai yang PKM. Oke. Yes, pakai itu aja. Ya intinya kan apa dari PKM sendiri yang mana nanti apa ya nantinya diseleksi kemudian nanti dijalurkan ke Pimnas itu nanti silahkan Anda gunakan alur proposal yang itu untuk yang PKM terutama untuk yang riset dan teknologi ya ataupun pengembangan seperti itu. Yang intinya adalah metode pengembangannya mau seperti apa, kemudian nanti komponen yang dibutuhkan apa saja, kemudian nanti alur progres pengerjaan mau seperti apa, itu nanti tampilkan semua di proposal Anda. Meskipun nanti ya tidak secara detail, mohon maaf, nggak harus secara detail nggak masalah. Yang intinya adalah yang namanya proposal nantinya boleh jadi bisa digunakan untuk tugas akhir ya karena ya kita sadar bahwa teman-teman ini juga mahasiswa semua yang mana nanti ujung-ujungnya adalah kalau nggak membuat tugas akhir ya skripsi, betul kan? Nah itu nanti bisa Anda buat untuk proposal itu kayak semacam ya satu tadi kayak proposal PKM atau satu lagi untuk proposal skripsi ataupun tugas akhir. Begitu mungkin Mas Zaki beberapa solusi yang bisa kita tawarkan. Oke, Mas, nanti mungkin kalau udah proposal udah dibagi tugas, mungkin lebih enak juga nanti kami bagi tugasnya biar bisa lebih lanjutin progresnya ke depan. Oke, siap ya. Terima kasih banyak untuk laporannya ya. Intinya ini sebenarnya malah bener malahan, Pro. Ya kalau misalkan apalagi kalau misalkan nanti minta kerjasama ya, terutama untuk pembuatan alat ini kan tidak murah. Kalau misalkan nanti memang progres ke depannya ini memang mau menjadikan proyek ini sebagai produk, ya nanti mau kerjasama ke siapa? Lah kan intinya juga perlu proposal. Yang mana proposalnya juga berupa ini loh alat yang mau kita tawarkan ini seperti ini. Ya intinya adalah ya gambaran dasar dulu aja. Ini tuh alat apa toh? Alat apa? Kemudian komponen gimana? Cara kerjanya bagaimana? Titik sampai situ. Lah baru nanti ke rencana anggarannya. Kalau ada. Ya, oke, ya silahkan dilanjutkan progresnya untuk yang kelompok B. Karena tadi yang saya garis bawahi adalah pembuatan proposal lebih dulu. Kelompok C. Silahkan kelompok C. Maaf Pak, kalau kelompok C saya juga lagi nggak bisa nampilkan presentasinya. Saya lagi di luar ini cari casan. Oke, tidak apa-apa Mbak Mahdalena. Karena kondisi ya. Mungkin untuk teman yang lain bagaimana untuk yang kelompok C? Kalau apanya Pak? Maaf Pak, tadi lanjutin. Kalau untuk pembagian atau apa, jujur kami belum. Soalnya juga ya mungkin masih ada kesibukan masing-masing ya Pak. Oke, ya betul. Apalagi ya jujur aja saya juga kuliah juga gitu. Kuliah sambil ikut ini gitu. Jadi ya sambil kerja juga kan Pak. Jadi agak riweh gitu lah, ribet. Bukan ribet sih, agak padat jadwalnya. Ya betul. Apalagi yang ya gini. Ya mungkin apa ya perlu diingatkan kembali bagi kita semua udah langsung aja dah, bagi kita semua yang sedang multitasking ya ini juga pengingat bagi saya juga terutama ya kalau misalkan masih sanggup oh ya silahkan Mas Wahyu bisa play dulu, tidak apa-apa, nganterin teman saya ke stasiun Mas, maaf jika penyampaian izin kurang sopan, tidak apa-apa.
Semoga urusan selesai dengan lancar. Oke, saya lanjutkan kembali. Intinya tadi bagi kita semua yang sedang multitasking ini tadi, kalau misalkan masih mampu, oke, kita kerjakan. Tetapi kalau misalkan tadi multitasking tadi pada akhirnya malah tidak ada tugas-tugas yang selesai, ya mungkin dengan berat hati ada salah satu yang harus kita lepas terlebih dahulu. Ya itu memang ya namanya pengorbanan sih ya. Ya intinya ya podo wae. Saya sama saja seperti itu. Yang intinya tetap bagi waktu. Mana yang bisa dikerjakan lebih dulu, silakan kerjakan. Gitu. Ya nggak masalah. Ya intinya tadi sebagai pengingat kita semua sebagai pelaku apa ya yang sudah menyanggupi untuk multitasking gitu ya. Oke, makasih laporannya untuk yang kelompok C. Kelompok D. Ya Mas, untuk konsepnya kita siapin aja kali ya Mas buat tugasnya. Monggo silakan. Sebentar. Oke, masih nyari file ya Mas ya? Ini Oh ya, oke. Silakan. ya, jadi untuk dari kelompok D kita akan bangun nanti, kita akan bikin ada bangun sistem alarm pemberitahuan bencana banjir di desa IoT. Nah, dari temanya ini berarti kita mengambilkan untuk kita mengurus smart monitoring. Nah, untuk anggota kampus sendiri ada saya sendiri, Paramin, ada Nina Ziva, ada Ilham Setiadi, ada Muhammad Irfan dan Mas Willy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nina. Silakan penjelasan berikutnya. Manfaatnya gini Mas, buat peringatan buat kita yang di perumahan agar pas terjadi banjir belum tinggi luapan air itu kita udah tahu gitu Mas, udah lebih wanti-wanti, mungkin udah nyiapin barang-barangnya yang gampang basah atau yang gampang rusak udah diselamatin dulu sebelum tinggi biar lebih aman aja sih Mas. Iya, jadi latar belakang dari kami ini karena sudah memasuki musim hujan dan juga perjalanan terjadi kritikal air yang berlebihan dan daratan. Jadi untuk karena sekarang sudah mulai banyak kejadian banjir, kita membuat alat ini yaitu ini untuk menanggulangi banjiran yang ada di pusat ibu kota ataupun di kota-kota yang ramai, tempat yang ramai dan padat penduduk. Ya, untuk tujuannya ini kita akan merancang program early warning system bencana banjir menggunakan IoT dan di software yang kita gunakan untuk Blink. Untuk yang selanjutnya kita mengetahui cara kerja IoT pada rangkaian nantinya. Nah, untuk manfaatnya dokumen internet atau IoT dapat dijadikan acuan untuk sistem pengambil jauh di masa depan. Jadi kita ingin untuk orang-orang yang ada di sekitar kita maupun orang tua ataupun yang semua kita tahu untuk penggunaan IoT walaupun memberitahu orang-orang bahwa itu solusi yang dapat kita pakai untuk depannya. Dan kita dapat mengantisipasi terjadinya banjir karena sudah banyak yang mengerti cara penggunaannya.
Semoga untuk depannya dapat mengantisipasi bencana banjir ke depannya agar tidak terjadi lagi, ataupun dapat mengurangi kerugian dari dampak banjir sendiri, karena masyarakat sudah bersiap-siap untuk menghadapi banjir, jadinya sudah beres-beres barang ataupun mengevakuasi diri. Jadi itu adalah memudahkan masyarakat untuk siaga dan lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi banjir. Jadi karena sudah ada peringatan, masyarakat jadi sudah bersiap untuk mengevakuasi diri ataupun membereskan barang-barang yang penting untuk diamankan. Untuk alat-alat sendiri itu ada hardware-nya, itu kita pakai Arduino Mos, ada sensor ultrasonic, yang ketiga ada LCD 16x2 dan modul I2C dan juga buzzer. Untuk LCD-nya kita juga opsional, mungkin nanti akan juga menggunakan LED ataupun di LCD. Untuk boardnya kita antara Arduino Mos maupun MCU. Kita lihat karena melihat sudah banyak yang tumbang Arduino Mos-nya, mungkin kita lihat ke depan. Di software-nya kita akan menggunakan Arduino IDE dan Blink. Kita aja Mas untuk versi dari untuk itu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari kelompok D ya. Kelompok D sudah presentasi tentang pendeteksi early warning system ya, EWS ya, EWS dari sistem smart monitoring EWS. Nah, mungkin begini untuk teman-teman yang dari kelompok D ya. Sejauh yang saya lihat tadi secara singkat sudah oke, dan mungkin malah ada tambahan begini. Kita juga ngambil data dari punyanya BMKG, kayaknya lebih cepat selesai, Mas. Ya, tetapi kan kalau untuk data BMKG kan kadang orang-orang tidak melihat lebih. Betul. Ya, jadi lebih cepat dari mulut ke mulut maupun ketika dia dapat pemberitahuan notifikasi langsung gitu. Ketika dia tahu tetangganya udah beres-beres karena menghadapi banjir karena notifikasi di HP-nya, jadinya dia lihat dia juga ikut beres-beres gitu. Ya, betul sekali Mas. Ya, ininya adalah ya tadi semoga ini proyeknya bisa cepat selesai, dan juga karena dilihat dari datanya juga, ngambil datanya udah ada bayangan nih, udah ada bayangan dari mana ngambil datanya. Kemudian ya karena di BMKG itu kan juga dia baca GPS juga kan, istilahnya baca GPS juga. Di tempat kita berada itu pasti secara langsung kita bisa melihat ya entah itu kondisi hujan ataupun terang, kita juga bisa lihat langsung. Berarti tinggal sebenarnya begini, tinggal menambahkan aktuatornya saja ataupun sebagai aplikasi sebagai pengingat seperti itu ya. Kalau kayak yang di TV di Jepang sana, itu di setiap stasiun TV dia langsung menampilkan kalau misalkan terjadi bencana, langsung secara early warning sistemnya lewat media manapun ya. Karena di Indonesia mungkin hanya baru via BMKG, dan itu pun baru sinyal beep saja ya di TV, seperti itu, hanya sebagai pengetahuan saja atau mengetahui saja. Harapannya di sini nanti di proyek Anda nantinya nggak cuma sebagai informasi saja, akan tetapi nantinya bisa menampilkan informasi mitigasi bencananya kalau bisa. Jadi nanti jalur amannya, rutenya kemana, nanti bisa dijalurkan juga. Tapi itu nanti udah levelnya masih tingkat lebih lanjut ya, istilahnya gitu. Nggak masalah. Intinya untuk proyek ini harusnya bisa dijalankan dengan cepat. Itu Mas Amin dan teman-teman. Baik Mas. Oke, terima kasih. Ya, kita menunggu progresnya ke depan gimana ya. Seperti itu. Kita minta terus laporannya. Oke. Baik, terima kasih untuk yang kelompok D sudah menampilkan presentasinya. Yang kelompok E bagaimana? Kelompok E silakan laporannya.
Kelompok E, apakah ada perwakilan? Apakah tidak ada perwakilan sama sekali ini untuk yang kelompok E? Halo, kelompok E. Baik, sepertinya off semua ya untuk yang kelompok E. Ya sudah, tidak masalah. Ya intinya begini untuk teman-teman semua dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Oh ya, Mas Yusuf gimana? Mau mewakili atau bagaimana? Saya B, Mas. Oh, kelompok B. Mohon maaf, Mas. Mohon maaf, Mas. Baik, begini ya, intinya adalah untuk semua kelompok ini tadi ya sekali lagi ya kita berperan sebagai debt collector, tapi debt collector tugas ya, debt collector proyek seperti itu. Ya intinya setiap minggunya tetap kita cek progresnya seperti apa ya, semoga lancar. Kalau misalkan ada kendala bisa kita diskusi lebih lanjut lah di pertemuan di masing-masing pertemuannya seperti itu di Jumat malam ya harapannya seperti itu. Tetapi kalau misalkan tidak ada kendala, harapannya adalah lancar, bisa berjalan terus dan juga sampai selesai ya. Mengingat ini sudah pertengahan Oktober ya, Anda tinggal berapa bulan lagi ya, pertemuannya tinggal 11 pertemuan lagi kalau nggak salah kita ngitung itu tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tinggal 3 bulan ya, 2,5 bulan lagi ya sebenarnya, 2,5 bulan lagi sampai nanti ke alur pengerjaan proyek akhir. Dan juga di sini mungkin kita mengingetin teman-teman juga jangan lupa tugasnya ya, tugas mingguannya jangan lupa ya, meskipun memang terkendala komponen tadi ya seenggaknya dokumennya ada dulu gitu. Mungkin begini, ada yang bisa menjelaskan ke kami mungkin, karena mungkin ya mohon maaf saja kami sebagai mentor di kelas Anda ya, terutama ya di kelas OTA ini bukan hanya agak jarang akan tetapi bahkan mungkin tidak pernah berkomunikasi dengan mentor pendampingnya. Lah, yang Anda bahas dengan mentor pendamping itu biasanya apa saja gitu? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya Mas, Ya, monggo silakan Mas Bigno. kalau untuk dengan mentor pendamping biasanya yang pertama sih ini sih apa progress report gitu, kayak pengecekan kita udah nyelesain tugas atau belum, sama absensi, terus sama kendala saat apa ya pengerjaan tugasnya itu. Terus kadang-kadang kalau misalkan di hari Kamis kan biasanya ada ini juga kan apa materi sama atau enggak praktikum gitu Ya. di LMS-nya. Nah itu kadang dibahas juga. Oh, berarti ya sebenarnya apa yang dibahas dengan mentor profesional sama dengan apa yang dibahas mentor pendamping dong kalau begitu. Iya, cuman yang dengan mentor pendamping itu nggak terlalu apa ya rinci banget gitu lah Mas. Oh gitu, Jadi ya jadi tidak sesuai dengan yang di LMS gitu. ya sesuai dengan yang di LMS. Ya mungkin oke kalau misalkan seperti itu. Terus apa lagi yang dibahas selain itu? Seingatku itu doang. Mungkin dari yang lain ada yang bisa nambahin. Oke, silakan yang lain. Kalau misalkan ada yang mau menambahkan. Oke, tidak ada tambahan ya. Oke, baik. Oke, berarti kalau misalkan penjelasannya seperti itu, ya harapannya adalah apa yang dijelaskan oleh mentor pendamping tidak dijelaskan ulang lagi oleh kami, seperti itu harapannya ya. Jadi intinya mentor pendamping ada tugasnya sendiri, di kami mentor profesional ada tugasnya sendiri ya, harapannya tidak berbenturan seperti itu. Kalau misalkan penjelasannya sama saja antara mentor pendamping dan mentor profesional ya wajar saja kalau Anda cepat bosan seperti itu, wajar saja ya, karena dari penjelasannya sama di LMS juga udah ada, kita tinggal membaca aja nggak masalah, tinggal copy paste program pun juga bisa kan gitu. Di internet juga banyak referensi-referensi yang lebih jelas seperti itu.
Ya intinya adalah ya mungkin di apa ya, mungkin di kami ya, mungkin di kelas ini juga dengan mentor profesionalnya, harapannya adalah permasalahan Anda itu ada solusinya, seperti itu. Ada solusinya yang mana itu nanti memang dibutuhkan teman-teman semua dan itu sangat membantu Anda, harapannya gitu ya. Berarti kalau misalkan dari berbagai macam pertanyaan yang masuk, mungkin juga pada saat saya menjawab terutama mungkin kurang, berarti memang apa ya, memang itu murni keterbatasan dari kami, seperti itu. Boleh jadi kita memang bukan belum sih ya, bukan belum mempelajari, bukan, akan tetapi pengetahuan kami lah yang masih terbatas, seperti itu. Yang intinya adalah untuk guru di era sekarang ataupun apa ya, mentor di era sekarang itu tidak sama dengan mentor di zaman-zaman sebelumnya, yang mana harus dipatuhi bener ya ilmunya, nih enggak dari mentor enggak gitu, enggak. Kalau sekarang Anda bisa nyari dimanapun bisa, jadi kami di sini adalah melayani Anda semua, seperti itu. Yang mana nantinya kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanyakan, kalau misalkan memang tidak ada ya sudah, berarti harapannya adalah teman-teman sudah lancar semua ya, harapannya gitu. Tapi tidak masalah, ini bukan tentang apapun, akan tetapi ini adalah murni cara belajar teman-teman masing-masing ya, dengan kondisi yang masing-masing tempat pasti beda-beda gitu. Ya mungkin sebelum kita akhiri, ada kritik dan saran ataupun masukan ataupun mungkin ada yang perlu disampaikan kembali, silahkan. Yang lain mungkin ya, yang lain mungkin dari Mbak Riti, mungkin Mbak Nina ataupun Mbak Alif atau Mas Reski, Mas Zaki, Mas Ilham ataupun Mas Willy mungkin, ataupun Mbak Magdalena atau Mas Diki, Mbak Nur Asia ataupun Mbak Fernanda ataupun Mas Hefri, silahkan, atau mungkin bisa ketik via chat, silahkan Mas Hefri mungkin. Ya maaf Mas, Pak tadi saya di perjalanan ya. Gak apa-apa. Yang mungkin saya tanyain tuh ya, buat tugas akhir itu berarti proposal ataupun laporan progresnya dengan PPT gitu Pak ya, selain prototype gitu. Oke, gini Mas, terus ya bentuk dari tugas akhir aja sih Pak yang saya kurang paham. Oh ya, oke. Untuk bentuk proyek akhirnya sebenarnya gini sih, lebih ke wujud prototipenya sebenarnya. Akan tapi kalau misalkan memang harus dilaporkan, model bentuk laporannya sebenarnya sepertinya ini baru karena dari penyelenggara sendiri ada catatan di sini menyerahkan sepenuhnya kepada mentor. Nah, berarti kalau di saya sebenarnya dari model pelaporannya adalah alat Anda jadi, prototipenya jadi, selesai itu. Dan mungkin ada berbagai macam screenshot dan mungkin laporan yang mana dilaporkan langsung di LMS Anda sendiri, nggak masalah gitu. Intinya untuk pelaporannya sebenarnya gini, untuk proyek Anda intinya bisa dijalankan mungkin entah itu berupa aplikasi kayak ataupun memang screenshot ataupun berupa video. Intinya itu prototipe Anda jalan, prototipe Anda bisa digunakan, itu sudah selesai. Bagi saya sudah selesai. Karena apa? Wujud bendanya ada, wujud produknya itu ada gitu loh maksudnya. Tetapi kalau nanti dari pihak, ya gimana? Karena kemarin bingung kan, kita perlu laporan bentuk proposal atau prototipe aja nih, karena kemarin kita juga step by stepnya agak bingung gitu di kelompok B. Oh iya, oke. Ya tadi gini ya, dari yang kelompok mana tadi, kelompok C kalau nggak salah. Iya kelompok C tadi. Yang bukan kelompok C, kelompok D atau tadi. Intinya yang mau menjalankan pakai proposal, ya silakan, nggak masalah pakai proposal. Ini sebagai alur kerjanya aja katanya tadi. Itu nggak masalah. Yang mana nanti dari proposal tadi harapannya adalah alur kerja masing-masing anggota itu jelas seperti itu. Mau dibuat seperti itu nggak masalah.
ada proposalnya seperti itu. Intinya adalah kita tidak membatasi dan mengharuskan teman-teman harus seperti itu, enggak. Anda semua punya cara sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Ya, mau pakai yang mana, intinya tertata rapi. Intinya tertata rapi. Kalau misalkan memang harus ditata pakai apa ya, secara tertulis kayak model proposal, silakan. Tetapi kalau misalkan nanti tanpa proposal saja nantinya, ataupun laporan akhir ya mungkin ya, tanpa laporan akhir tadi itu sudah bisa jalan, ataupun dari masing-masing anggota tadi sudah paham job desk-nya masing-masing, nggak masalah, silakan jalan. Gitu. Tetapi memang terkadang ada pihak-pihak yang menginginkan mana ini bukti tertulisnya, mana seperti itu lah, itu berarti anda semua ini harus siap-siap juga, harus mempersiapkan laporan tertulisnya juga walaupun secara singkat gitu. Itu Mas Yafri. Oke Pak, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Oke, ada yang lain lagi? Oke. Mas, saya boleh minta gak Mas saran untuk pertemuannya kita kalau bisa pakai langsung praktek itu Mas, kayak kita nyoba bareng-bareng ngerakit apa gitu Mas. Gimana Mas? Jadi untuk pertemuan selanjutnya sama kita langsung nyoba gitu Mas, praktek-praktek gitu bareng-bareng gitu. Oh ya, Misalkan gitu. oke, boleh banget, boleh banget. Ya, siap. Ya, coba kita persiapkan dulu ya, karena ini kondisinya adalah untuk mentor sendiri tidak 100% fokus ngadepin MSIB saja, karena dari masing-masing mentor tadi semuanya memiliki kerjaan masing-masing seperti itu. Contohnya saya sebagai guru SMK di SMK Negeri Tembara, yang intinya adalah masuknya 5 hari kerja, dan ini secara kebetulan saja mohon maaf sekali tidak bisa melayani teman-teman dengan baik karena tadi pulangnya juga maghrib. Saya belum sempat mempersiapkan apa-apa seperti itu untuk pertemuan kali ini. Ya nggak masalah, terima kasih masukannya ya Mas Amin ya. Yang nantinya harapannya adalah nanti di minggu depan kita bisa mempraktekkan apa gitu ya, barang beberapa program yang nanti ada kendala juga gitu. Nanti sambil bareng-bareng. Oke. Insya Allah siap. Gitu Mas Amin. Baik, mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak ada silahkan semua on cam sebelum penutupan. Seperti biasa, sebelum penutupan silakan on cam, bisa hidup semua. Nanti kita ambil screenshot seperti biasa dilaporkan ke penyelenggara. Monggo silakan yang bisa on cam, silakan semuanya. Yang bisa on cam. Yang nggak bisa, yang sudah izin tadi tidak masalah. Oh ya, Mas Billy sudah kembali. Halo Mas. Oke, silakan yang lainnya Mas Zaki atau Mas Ilham. Kemudian Mas Diki, Aswanda, Mbak Fernanda tadi kayaknya nggak bisa ya. Oke, Mas Reski juga sudah on. Baik, silakan saya screenshot, silakan angkat jempolnya masing-masing. 3, 2, izin tidak bisa enggak, tidak masalah. 3, 2, 1, sebentar. Wah, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan kami selaku mentor dari awal sampai akhir kegiatan. Semoga saran-saran dari teman-teman bisa kita laksanakan di minggu depan. Mudah-mudahan lancar juga dan juga berangkatnya siap, tidak ada kendala. Ya, kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan bisa kembali ke room utama. Oke. Terima kasih ya Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Autrik dan juga Kak Zahroto Aini tuh yang belum.
Kemudian selanjutnya ada kelas LCD. Di kelas LCD itu ada, oke, cuma satu orang, ada Kak Hanun Lutfiah. Apakah Kak Hanun ada? Sepertinya nggak ada ya. Ini mungkin apa yang belum tuh emang yang belum yang kurang aktif ya, kurang aktif ikut. Ini mungkin teman satu kampusnya atau teman dekatnya selama ini ya studi independen mungkin bisa bantu reminder gitu Kak Hanun Lutfiah dari kelas LCD. Kemudian untuk berikutnya kelas OTA. Kelas OTA itu yang belum. Oke, udah semua sih kelas OTA, cuman tinggal yang menunggu ya, yang menunggu nanti ya tunggu kabar lebih lanjut aja, dicek secara berkala gitu, atau enggak nanti mungkin akan kami ini ya, kami tagih gitu kalau memang udah keluar nomor pembayarannya. Amin bayar woi, siapa Amin tuh? Oke, terus selanjutnya coba saya cek kelas transistor. Kelas transistor, oke, cuman satu, Kak Yuyun Dwi Wijayanti. Ini juga kayaknya belum dulu sempat bermasalah juga terkait laporan mingguan. Mungkin yang teman dekatnya Kak Yuyun atau Kak Yuyun sekarang hadir. Oke, nggak hadir juga. Mungkin bisa dibantu ya teman-temannya Kak Yuyun buat reminder gitu. Kemarin udah minta ke Mas Almas juga sih, transistor Mas Almas ya, tapi ya nggak tahu tapi udah disampaikan apa belum. Terus ada kelas WiFi, oke, kelas WiFi udah selesai. Kelas WiFi itu yang belum bayar iuran BPJS ada Syahrul Rozi. Syahrul Rozi apakah ada? Oh ya, oke. Terima kasih Kak Aditya udah dibantu sampaikan ke Yuyun ya. Siapa tadi namanya sampai lupa. Syahrul Rozi. Nah, Kak Syahrul Rozi apakah hadir sekarang? Tidak hadir. Oke. Kalau gitu teman-temannya Kak Syahrul Rozi ya dari kelas WiFi mungkin bisa bantu gitu buat ingetin Kak Syahrulnya untuk segera bayar BPJS. Oke, itu terus kelas mana lagi yang belum aku sebut ya? Android baru selesai kah? Kak Franz Davidson, oh iya ya. Franz Davidson kelas mana tuh? Bentar. Halo Kak, saya sudah Kak. Oh udah, lah itu tadi apa tuh di chat? Oh itu balas saya dia itu. Oh. Balas dendam dia. Oke, kena prank Kak aku. Oke. Terus mana lagi ya yang kelas yang belum aku absen? Arduino udah belum sih? Belum ya? Kelas Arduino, oke, ini Irvin Maulana Ilyas itu apa emang nggak pernah datang ya? Coba teman-teman Arduino dong speak up, anjay speak up. Boleh dong speak up teman-teman Arduino. Belum pernah jumpa sih Kak. Belum pernah ketemu ya. Oke. Emang dari laporan mingguan juga kayaknya waktu itu aku cek belum ini deh. Kayak nggak pernah dibuka gitu platformnya. Oke, kalau ini mungkin nanti aku koordinasikan dengan mentor aja. Oke, itu terus mana lagi? Udah ya, itu ya. Ya itu mungkin nama-nama yang tadi aku sebutin bisa dibantu ya teman-teman. Oh OLED, ya OLED belum. Boleh dibantu. OLED itu yang belum bayar ada Kak Samudra Padang. Apakah Kak Samudra Padang sekarang ada? Nggak ada. Oke, mungkin teman-teman kelas OLED bisa bantu gitu ya, reminder ke Kak Samudra Padang buat segera bayar BPJS TK. Karena kalau nggak bayar nanti nilainya nggak keluar, bilangin aja kayak gitu. Ya emang bener sih. Udah gitu aja. Terus mungkin pengumuman selanjutnya selain BPJS terkait OTA. OTA udah kok tadi, udah aku sebutin. OTA nggak ada yang belum bayar, cuman adanya yang masih menunggu. Terus terkait komplain kerusakan ya teman-teman, seperti yang udah aku kirim gitu di grup pengumuman, di channel pengumuman Discord. Untuk komplain kerusakan jangan via DM lagi ya, jangan via DM aku atau mungkin Mbak Rahma dan kakak-kakak yang lainnya, tapi bisa lewat helpdesk di platform Kampus Merdeka itu ya, yang Indobot itu di LMS ya, itu bisa
di sebelah pojok kanan bawah itu biasanya ada live chat gitu, nongol live chat. Nah itu komplainnya lewat situ ya teman-teman, jangan lewat DM karena takutnya nanti nggak kebaca gitu, ketimbun gitu kan. Atau kadang kan kurang paham gitu ya, yang lebih paham kan divisi lain gitu. Jadi daripada ribet gitu mencar-mencar laporannya di aku, satu di Bu Rahma gitu, mungkin ya kita mau apa ya, buat lebih sistematis gitu. Jadi di satu tempat yaitu di helpdesk gitu. Untuk alurnya dan bukti-bukti apa yang harus disertakan ketika komplain udah tercantum di surat pemberitahuan itu ya teman-teman, bisa dicek di grup pengumuman. Gitu aja. Oke, dan ada syarat-syaratnya ya, jadi diperhatikan ketentuannya apa saja, kira-kira ini bakalan diterima apa enggak gitu, klaim garansinya gitu, itu harus diperhatikan. Oke, mungkin itu aja, sama mau mengingatkan nih ya, Senin depan kita ada kelas mentor expert lagi, judulnya itu ada pentingnya penggunaan platform Internet of Things dan Management Device. Ya, mentornya besok minggu depan tuh Mas Rizky Rahmatullah. Jangan lupa datang teman-teman, karena nggak ada recording ya, ingat-ingat nih, nggak ada recording, jadi ya kalau kalian nggak datang, kalian yang rugi sendiri gitu. Oke, Android tadi siapa aja yang belum Kak? Oh, Android apa belum aku sebut ya? Oke, sorry. Android yang belum itu, oh iya sorry belum aku sebut. Ada Muhammad Ridwan Hoirudin sama Sidik Diwa Montela. Ini ya yang dua ini belum. Itu mungkin teman-teman bisa bantu reminder ya, Muhammad Ridwan sama Sidik Diwa. Cuman sepertinya emang kemarin aku dapat komplain kalau Sidik Diwa kayaknya kurang aktif ya emang anaknya. Ya itu mungkin yang apa ya bisa mungkin dibantulah teman-teman ya, reminder ke temannya gitu satu kelas. Oke, apa ada kelas lagi yang belum aku sebutin? Siapa yang belum? Kayaknya udah semua ya. Mau tanya Mbak, Yes, apa? gimana dengan kita yang kodenya belum keluar, kode pembayaran? Oke, itu nanti menunggu ya, kayak untuk yang belum keluar nanti deadline-nya beda kok sama yang udah keluar gitu. Nanti pasti dikasih waktu ya mungkin 1 hari 2 hari gitu, enggak yang terlalu mendadak gitu Kak. Menunggu aja. Nanti dicek secara berkala, atau mungkin nanti kalau udah keluar nomornya dikabarin sama Mbak Devi ya lewat WA gitu untuk diingatkan membayar gitu. Baik Mbak, makasih. Ya, oke. Oke, tadi kelas Wemos belum. Oke, sorry. Kelas Wemos itu mana ya? Oh, ini nih. Kelas Wemos ada Harmanisa Sutra. Apakah Kak Harmanisa ada sekarang? Oke, nggak ada ya. Oke, mungkin bisa dibantu ya teman-teman Wemos, Kak Harmanisa Sutra dimohon untuk segera membayar BPJS TK gitu, atau mungkin teman satu univnya nih gitu yang kenal sama Kak Harmanisa mungkin bisa dibantu gitu. Uno belum. Oke, siap. Sorry. Kirain udah semua. Uno ada Kak Firman Hermanto sama Virgi Aditya. Hadir nggak tuh? Virgi. Oh, ini Kak Virgi Aditya hadir. Ayo Kak segera membayar ya Kak ya. Sudah Kak, saya sudah bayar. Buktinya sudah dikirimkan ke mentor pendamping kemarin. Oh, udah ke oke. Udah upload bukti pembayaran? Udah. Oh ya, oke siap. Nanti mungkin dicek lagi ya Mbak Devi ya, dibantu cek lagi buat Kak Virgi. Baik, terima kasih Kak. Oke. Terus untuk Kak Firman Hermanto, apakah Kak Firman Hermanto ada? Oh, beasiswanya belum keluar. Oh, oke. Nanti coba deh. Ini ya. Noted. Terima kasih infonya. Kemudian apa tadi? Arduino tadi kayaknya udah aku sebut ya. Oke, mungkin aku ulang lagi. Di Arduino ada Kak Irvin Maulana Ilyas. Ya, itu yang belum. Cuman itu aja kok. Dari Arduino. Arduino kan ya? Iya benar. Itu aja. Terus apa lagi nih? Siapa lagi nih yang belum disebut kelasnya? Udah semua main servo ya? Senin depan atau Senin besok apa nih mentor expertnya? Iya, mentor expertnya Senin besok. Kak siapa nih? Kak Mufti. Tanggal 17 ya. Gitu. Oke, terus tadi siapa lagi yang belum ya? Servo belum aku sebut ya?
Oke. Kak, kalau kelas servo yang belum bayar BPJS ada Kak